di acara BIMTEK NG Desa dan Kelurahan. ...156 operator 6NG ikuti BIMTEK. Sebanyak 156 operator 6NG dari 156 desa dan kelurahan di 15 kecamatan mengikuti BIMTEK dan sosialisasi STKS Kemensos RI. BIMTEK dan sosialisasi itu dibuka Bupati Rejang Lebong, Dr. Handes Haji Syamsul FVD, Magister Manajemen di Ruang Pola, pukul 9.30 WIB, Kamis, 20 Juni. Prosesi pembukaan dihadiri para camat, kades dan lurah Rejang Lebong. BIMTEK juga menampilkan 5 narasumber, yakni Kadis Sosial, Syahfawi, SKM, MKM, Oktavian dari Dinsos Kepahian, Heri Mulyawan dari Dinsos Rejang Lebong, serta Suci Rahmadaniati dari BPJS Kesehatan dan Kepala PT POS, Al-Hadi. Aplikasi 6NG ini merupakan aplikasi yang dibangun Kemensos RI untuk mengolah seluruh data penerima bantuan sosial yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, sehingga datanya menjadi valid. Untuk itu, Bupati mengimbau para pihak terkait dalam penginputan data DTKS ini harus bekerja dengan baik. Jangan sampai orang yang tidak memenuhi persyaratan tapi dicantumkan dalam DTKS. Data kakak miskin di Rejang Lebong perlu diperbarui. Gunakan kriteria kakak miskin secara tepat, tidak dilarang keluarga lurah dan kades dicantumkan sebagai penerima bantuan sosial. Tapi penerima bantuan itu benar sesuai dengan kriteria miskin, kata Bupati. Sementara Kadis Sosial, Syahfawi, SKM, MKM menjelaskan, BIMTEK dan sosialisasi ini dilaksanakan untuk menambah wawasan dalam pengelolaan aplikasi 6NG bagi penerima bantuan sosial yang bersumber dari dana APBN. Pengelola aplikasi 6NG desa dan kelurahan dapat memahami juknisnya. Serta pengelola dapat memverifikasi dan mengusulkan masyarakat rentan, miskin, layak dan tidak layaknya penerima bantuan sosial ini, ujarnya. Dikatakan, DTKS per Maret 2024 di Rejang Lebong tercatat sebanyak 128.528 jiwa yang tergabung dalam 47.736 KK. Penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan per Maret 2024 sebanyak 121.034 jiwa, penerima PKH per Maret 2024 mencapai 11.044 KPM. Serta penerima bantuan pangan non-tunai, BPNT, sembako per Maret 2024 sebanyak 16.525 KPM. Sedangkan DTKS per Juni 2024 terdiri dari 128.879 jiwa dan 47.906 KK, PBI sebanyak 120.906 jiwa, PKH 10.881 KPM dan BPNT sembako sebanyak 16.412 KPM. Penetapan DTKS ini harus ditetapkan melalui musyawarah desa dan kelurahan. Lalu, datanya dimasukkan dalam aplikasi 6NG. Usulannya disampaikan Bupati ke Kemensos RI. Setelah itu, warga miskin yang tercantum dalam DTKS itu akan mendapat bantuan melalui program PBI BPJS Kesehatan, BNPT, dan PKH, tutur Syahfawi. Sedangkan bantuan sosial Rejang Lebong lanjut Syahfawi, terdiri dari bantuan bencana, permakanan lansia, dan bantuan untuk disabilitas. Sebelumnya, Kepala PT POS Rejang Lebong, Al-Hadi jenis usaha PT POS Indonesia. PT POS saat ini sudah mengembangkan beberapa usaha, mulai dari bisnis kurir, bisnis logistik, bisnis keuangan, bisnis properti dan ancillary. Bisnis yang dibangun PT POS ini bisa melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat yang berminat untuk membantu PT POS, katanya. Sedangkan Suci Rahmadaniati dari BPJS Kesehatan menyampaikan, ada 3 kelas layanan kesehatan dengan iuran terjangkau. Kelas 1 Rp150.000 per orang per bulan, kelas 2 Rp100.000 per orang per bulan dan kelas 3 Rp42.000 per orang per bulan, jelas Suci. Dikatakan, pemerintah telah menyediakan bantuan iuran untuk peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp7.000 per orang per bulan. Progres kepesertaan aktif JKN per Juni 2024 di Rejang Lebong mencapai 215.014 jiwa, atau 75,82% dari total penduduk semester pertama tahun 2023 tercatat sebanyak 283.596 jiwa.
Sedangkan pencapai UHC per Juni 2024 mencapai 279.263 jiwa atau 98,47%. Sedangkan yang belum terdaftar sebanyak 4.333 jiwa, terang suci. Dikatakan, Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2024 mengedepankan 3 asas, yakni kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, serta ada 5 program jaminan. Terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Program ini dilaksanakan dengan 9 prinsip. Seperti kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dan dana manfaat. Termasuk, hasil pengelolaan dana digunakan untuk pengembangan program untuk kepentingan peserta. 3 narasumber lainnya, Syahfawi, Oktavianto dan Heri Mulyawan menyampaikan tupoksi Dinsos, pengelolaan 6NG dan pengelolaan DTKS. Di penghujung acara Bupati membagikan hadiah bingkisan dari BPJS kepada 3 peserta yang berhasil menjawab pertanyaan Bupati.